Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas seputar soal-soal UTS Sistem Basis Data. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Untuk soal pertama, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Langsung ke pembahasan. Perkembangan teknologi informasi pada sektor bisnis mempengaruhi perkembangan dan kemajuan akuntansi. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi pengembangan desain sistem informasi akuntansi pada sektor bisnis. Semakin berkembangnya suatu perusahaan, termasuk di dalam jenis UMKM, bidang usaha perdagangan, maka intensitas transaksi keuangan, terutama yang berhubungan dengan cash inflow maupun cash outflow akan semakin meningkat. Sedangkan informasi yang lengkap, akurat, serta tepat waktu dalam bentuk laporan yang terstruktur akan transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh para pengambil keputusan seperti pemilik perusahaan, kreditur, karyawan, dan lain-lain. Penggunaan Microsoft Access menjadi salah satu pilihan aplikasi yang dapat diimplementasikan oleh UMKM. Microsoft Access adalah aplikasi manajemen basis data relasional. Microsoft Access merupakan salah satu produk Microsoft Office yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Kelebihan dari Microsoft Access yaitu aplikasi basis data yang dapat dikustomisasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan secara cepat. Rapid Application Development atau RAD. Microsoft Access memberikan keleluasan bagi pengguna untuk mengembangkan tabel basis data, query, formulir, dan laporan sesuai dengan keinginan secara cepat. Untuk soal kedua, berikan penjelasan lengkap tentang komponen sistem basis data. Langsung ke pembahasan. Yang pertama itu ada hardware, biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpanan sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua ada operating system, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer, harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Ketiga ada database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Yang keempat ada DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Contoh kelas sederhana: DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Access, Microsoft Fox Pro, Borland, Paradox. Contoh kelas kompleks ada Borland, Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase. Yang kelima ada user, pengguna sistem basis data. Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Yang keenam ada optional software, perangkat lunak pelengkap yang mendukung, bersifat opsional. Untuk soal ketiga, model data terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek atau objek. Beri penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek yang dimaksud. Langsung ke pembahasan. Model data berbasis objek ini adalah model data yang menyiapkan setiap node atau chartnya dengan basis objek database. Dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi, objek yang dimaksud adalah sebuah entitas. Karena entitas adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik atribut yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya, orang, tempat, barang, atau kejadian. Untuk soal keempat, model yang relasional masih cukup relevan digunakan untuk memodelkan data untuk bisnis skala kecil. Berikan pendapat Anda serta berikan contohnya. Langsung ke pembahasan. Menurut saya, terkait basis data relasional itu telah digunakan secara luas. Saat ini, basis data relasional telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah, hingga besar. Beberapa basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka atau open source, atau yang komersil, adalah juga basis data relasional. Salah satu contoh sukses penggunaan database dalam perusahaan adalah perusahaan Amazon dengan cara mengelola database pelanggan. Amazon.com adalah salah satu bentuk contoh perusahaan masa depan. Mereka memanfaatkan teknologi internet untuk membangun database pelanggan dan komunikasi dengan para pelanggannya.
Amazon memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan individu-individu dengan sangat efektif. Pelanggan puas karena mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan harapannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena data-data pelanggan di Amazon sudah terorganisir dengan baik, sehingga Amazon mengetahui kebutuhan pelanggan dengan tepat. Untuk soal kelima, beri penjelasan lengkap perbedaan antara bahasa aljabar relasional dan kalkulus relasional. Langsung ke pembahasan. Aljabar relasional menyajikan serangkaian operasi dasar untuk model relasional. Ini adalah bahasa prosedural yang menjelaskan prosedur untuk mendapatkan hasilnya. Aljabar relasional bersifat preskriptif karena menggambarkan urutan operasi dalam query yang menentukan cara mengambil hasil query. Aljabar relasional membentuk kerangka kerja untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan query saat memproses query. Aljabar relasional adalah bagian integral dari DBMS relasional. Operasi mendasar yang termasuk dalam aljabar relasional adalah select P, project P, union U, set difference min, product Cartesian X, dan rename P. Yang kedua ada kalkulus relasional, adalah bahasa deklaratif tingkat yang lebih tinggi. Dalam kebalikan dari aljabar relasional, kalkulus relasional menentukan hasil apa yang akan dipecah. Seperti aljabar relasional, kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi di mana query akan dievaluasi. Urutan operasi kalkulus relasional disebut ekspresi kalkulus relasional yang juga menghasilkan hubungan baru sebagai hasilnya. Relasional kalkulus memiliki dua variasi, yaitu tuple relasional kalkulus dan domain relasional kalkulus. Untuk soal ke-6, salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan-pernyataan SQL. Langsung ke pembahasan. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Perintah yang digunakan biasanya ada create, alter, dan drop. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Contohnya, untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Perintah yang digunakan biasanya ada insert, delete, update, dan select. Yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam dua perintah utama, ada grant dan revoke. Untuk soal ke-7, berikan contoh perintah SQL, DDL, DML, dan DCL. Langsung saja kita lihat sekarang juga. Ya, jadi ini pembahasan dari soal nomor 7. Yang pertama itu ada DDL, Data Definition Language. Yang pertama itu ada create, contohnya create tabel mahasiswa, pembuka name char 8 primary key, nama underscore mahasiswa varchar 20, nilai integer 3, alamat varchar 25, titik, Selanjutnya ada alter, contohnya alter tabel mahasiswa, rename wisudawan, titik, Lalu ada drop, contohnya alter tabel mahasiswa, drop alamat, titik, Yang kedua itu ada DML, Data Manipulation Language. Yang pertama itu ada insert, contohnya insert into mahasiswa values, titik 2 di atas, 0805, 2926, titik 2 di atas, titik 2 di atas, friend key, titik 2 lagi, titik 270, titik 2 lagi, kurung tutup, titik, Lalu selanjutnya ada select, contohnya select nama underscore mahasiswa from mahasiswa where nilai sama dengan 70, titik, Lalu ada update, contohnya update mahasiswa set name sama dengan titik, bukan titik, ini koma atas 0805 2926, koma atas sama dengan 0805 2927, titik, Lalu ada delete, contohnya delete from mahasiswa, titik, Yang ketiga ada Data Control Language atau DCL. Yang pertama itu ada grant,
contohnya grant privilege on nama tabel to nama pengguna titik koma, lalu revoke contohnya revoke privilege on nama tabel from nama pengguna titik koma. Untuk soal ke-8, berikan contoh penggunaan perintah aggregate function dalam SQL. Langsung saja kita lihat sekarang juga. Ya, untuk soal nomor 8, pembahasan yang pertama itu ada count, contoh, select count, di atasnya dikasih tanda bintang from nama underscore tabel, titik koma. Lalu ada sum, contoh, select sum, kurung buka, nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Lalu ada average, contoh, select average, kurung buka, nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Lalu ada min, contoh, select min, kurung buka, nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Lalu ada max, contoh, select max, kurung buka, nama underscore kolom, kurung tutup from nama underscore tabel, titik koma. Demikian pembahasan seputar soal-soal UTS sistem basis data. Mohon maaf apabila masih terdapat kata-kata yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.